Shalom saudaraku, kita melanjutkan akan surat Galatia ya. Kalau kemarin kita bicara tentang bahaya tersihir, yaitu teralih dari fokus kita kepada apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, itu komplit, itu lengkap saudaraku ya. Kemudian ada pengajaran, harus begini, harus begitu, dan itu dipegang, saudaraku. Nah itu kembali jatuh pada legalisme, dan itulah yang terjadi pada jemaat Galatia. Maka saya akan lanjutkan Galatia 3 ayat yang ke-11 dan 12. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Yang bicara siapa? Rasul Paulus. Siapa dia? Orang Farisi, saudaraku. Jadi kalau soal berusaha untuk menjalankan, memenuhi tuntutan hukum Taurat itu, Paulus sudah habis-habisan dan sudah lelah, saudara ya. Sudah tuwuk dan sudah kapok gitu ya, saudara. Dan dia ketemu dengan Tuhan Yesus yang mati bagi dia. Nah, ketika dia ketemu Tuhan, maka dia menerima kebenaran, penebusan. Saudaraku, kekristenan itu bukan sederet aturan untuk supaya kita bisa menjadi sempurna, dan itulah yang membuat kita diselamatkan. Tidak demikian. Kekristenan itu adalah diselamatkan karena iman kepada kasih karunia-Nya. Makanya Tuhan Yesus itu ketika dia lahir dinarasikan di dalam Injil Yohanes 1, dikatakan bahwa dia itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dia benar dan membawa kebenaran, dan dialah yang membenarkan kita oleh kasih karunia-Nya. Demikian, saudaraku. Jadi jelas, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas itu ya, karena orang yang benar akan hidup oleh iman, hanya demi iman kepada kasih karunia, yaitu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib, itulah yang membawa kita kepada pembenaran. Ayat 12, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Ini Paulus ngalami. Jadi ketika disajikan akan sederet daftar peraturan ya, puluhan atau ratusan poin, harus begini, harus begitu, enggak boleh ini, enggak boleh itu, maka beralihlah akan ketergantungan pada penebusan salib Kristus itu kepada peraturan tersebut. Nah, hati-hati saudaraku, ketika itu diajarkan oleh orang-orang tertentu bahwa ini yang membuat kamu berkenan dan Tuhan akan memberkati kamu, itu salah. Tuhan memberkati kita bukan karena kita melakukan, tapi karena kita percaya apa yang Yesus lakukan. Ngerti ya saudaraku ya? Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan itu kita percaya 100%, kita terima, maka itu yang memberkati kita, itu yang membebaskan kita, itu yang membuat kita diberkati. Saudara bergumul, aku pengen lepas dari dosa, lihat salib Kristus. Nanti saudara ketika imanmu itu benar-benar menjamah akan kuasa salib itu, saudara dilepaskan dari dosa itu. Bukan berusaha untuk lepas dari dosa, semakin berusaha, semakin terikat. Itu seperti orang kalau diikat dengan tali yang kencang, semakin berusaha melepaskan, semakin kuat itu tali itu menjerat, saudaraku. Itu sama dengan jebakan trap untuk monyet. Saudara pernah ya dengar cerita trap untuk monyet? Jadi ada kaleng, kemudian kaleng itu kaleng kosong ya saudara, itu ada tutupnya, diisi dengan batu
berat supaya berat, separuh batu, kemudian di atasnya diberi kacang. Kacang itu makanan kesukaan dari monyet. Nah, kacangnya ada beberapa yang disangrai supaya ada baunya sedap bagi monyet begitu saudaraku ya. Nah, kemudian setelah itu dari tutup kaleng tersebut ada dibuat lubang kecil, ukurannya itu pas jarinya monyet, tangannya monyet. Ditaruh, monyetnya berdatangan, ini ada benda apa, kok ada kaleng besar gini. Waktu mereka nengok dari lubang kecil itu, kacang, bau kacang, begitu saudaraku ya. Dan monyet itu pun memasukkan akan tangannya, kemudian menggenggam akan kacang tersebut. Nah, monyet kan serakah saudaraku ya, segenggam besar. Dia coba tarik, nggak bisa, bingung dia. Kok nggak bisa ya, tadi bisa masuk sekarang nggak bisa keluar lah. Dia genggam kacang, jadi ngepal gini kan, bisa. Kalau gini kan bisa saudaraku. Nah, itulah yang ilustrasi yang seringkali digambarkan dengan dosa. Dosa itu semakin saudara berusaha, semakin dia menjerat. Seperti itu saudaraku. Tapi hanya dengan memandang kepada salib Kristus, maka kita dilepaskan, dibebaskan dari dosa. Ya, kalau dasar hukum Taurat itu bukan iman. Kamu melakukan, kamu hidup karenanya, begitu. Seperti agama gitu. Kekristenan bukan agama, saudaraku. Kekristenan adalah iman kepada apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan itu sudah selesai, sudah genap. Nah, jadi jangan saudara mau jatuh dalam legalisme seperti yang terjadi di dalam jemaat Galatia. Mari kita waspadai, saudaraku. Nah, saya juga ingin tambahkan sedikit, saudaraku ya, sedikit tambahan dalam renungan kali ini. Legalisme itu selalu menggantikan love dengan law. Ya, hampir sama ya. Law itu hukum, love itu kasih. Tuhan Yesus datang itu membawa hukum kasih. Nah, di dalam hukum kasih itu yang terutama adalah kasih. Kalau saudara mau tahu kasih seperti apa, nanti kan ada di dalam 1 Korintus 13 itu saudara baca sendiri. Kasih itu begini. Nah, Tuhan membawa hukum itu, saudaraku. Tetapi orang-orang Farisi membawa hukum Taurat yang mereka yakini bahwa ini harus dijalankan, syariah ini harus dijalankan, gitu ya. Ngerti ya saudaraku ya? Syariatnya itu harus dijalankan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bukan masalah orang yang sakit di hari Sabat itu bahagia, mereka ikut senang dan ikut kagum, takjub terhadap kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Tapi mereka menyoal soal, loh ini hari Sabat kok orang itu disembuhkan. Jadi kamu praktek dokternya Yesus ini pada hari Sabat. Wah, ini harus dihukum, tidak boleh begitu saudara. Jadi mereka menggantikan antara love dengan law. Antara hukum itu dengan antara kasih itu diganti dengan hukum. Jadi membenturkan antara hukum dengan kasih. Di situ saudaraku bedanya. Ini salah satu aja. Kita harus waspada. Kalau kita sampai jatuh dalam legalisme itu nanti gitu. Nggak pakai kasih lagi, adanya hukum tegakkan. Itu perjanjian lama, saudaraku ya, Taurat. Di dalam Kristus itu kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus berkati.